Oke, baik. Untuk pertemuan selepas UTS ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah tentunya akan ada perbedaan nilai di antara rekan-rekan nantinya. Selain kalau untuk jawaban UTS kayaknya hampir sama. Namun yang membedakan nanti adalah tentunya keaktifan. Keaktifan ini akan lebih terlihat nanti setelah UTS ini. Setelah UTS sampai dengan US. Keaktifan itu adalah pertama kehadiran. Yang kedua adalah partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Maksudnya apa? Ketika ada mendapat tugas untuk membaca materi, itu juga adalah satu bentuk dari partisipasi. Atau menjawab pertanyaan, itu juga satu partisipasi. Mengerjakan tugas juga partisipasi. Jadi itu keaktifan, kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Kan? Nah, lalu tentunya adalah nilai dari UAS. Mungkin nanti UAS tentu agak berbeda karena harus ada hasil yang membedakan antara rekan-rekan. UAS sendiri dimungkinkan tidak seperti UTS, di mana UTS rekan-rekan sudah tahu soalnya, ya kan, lebih mudah menjawabnya. Kalau untuk UAS itu akan lebih berbeda karena disitulah akan benar-benar terlihat perbedaan nilai rekan-rekan nantinya. Oke, baik. Dari 13 mahasiswa sudah hadir beberapa. Kita mulai saja. Jadi, pertama di aplikasi yang telah rekan-rekan bisa lihat bahwa ada halaman 2. Nah, jadi halaman 1 ini halaman utama adalah materi minggu 1 sampai dengan minggu 7 UTS. Nah, halaman 2 ini apabila diklik masuk ke halaman berikutnya ada materi minggu 9. Minggu 9 ini kalau kita klik akan muncul seperti ini. Nah, karena baru pertemuan pertama, jadi kita tidak akan masuk ke dalam yang langsung berat-berat. Pokoknya kita masuk ke yang ringan-ringan dulu, gitu. Seperti mengulas kembali beberapa hal, yaitu kriptografi di dunia nyata serta tantangan dan isu kriptografi modern. Nah, ada beberapa halaman, silakan saya akan bagi nanti yang saya tunjuk membaca, nanti akan dapat nilai keaktifan, yaitu partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu membaca materi. Oke, kita mulai dari kasus-kasus penggunaan kriptografi dalam sejarah. Di sini akan saya coba random aja. Nah, oke, yang muncul pertama di sini adalah di tempat saya adalah Kurniasih. Iya, Bapak. Ya. Kasus-kasus penggunaan kriptografi dalam sejarah. Kriptografi atau seni menyembunyikan informasi melalui teknik-teknik enkripsi telah digunakan dalam sejarah untuk berbagai tujuan, termasuk keamanan komunikasi dan perlindungan informasi rahasia. Berikut adalah beberapa kasus-kasus penting dalam sejarah penggunaan kriptografi. Yang pertama, ada Kaisar Ciper, abad ke-1 sebelum Masehi. Julius Caesar menggunakan metode penyandian sederhana yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Ciper untuk menyandikan pesan-pesan militer. Metode ini melibatkan pergeseran huruf-huruf dalam alfabet. Yang kedua ada Ciperbis oleh Leon Battista Alberti pada abad ke-15. Matematikawan dan filsuf Italia Leon Battista Alberti menciptakan alat yang disebut Ciperbis pada abad ke-15. Alat ini menggunakan cakram yang dapat diputar untuk mengganti huruf-huruf dalam pesan. Yang ketiga ada enigma mesin. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman Nazi menggunakan mesin Enigma sebagai sistem enkripsi untuk mengamankan komunikasi militer sebagai Perang Dunia Kedua. Enigma dianggap sangat aman pada saat itu, tetapi berhasil dideskripsi oleh sejumlah pihak, termasuk ahli kriptografi Polandia dan Alan Turing di Britania Raya. Yang keempat ada Navajo Code Talkers pada Perang Dunia Kedua. Anggota suku Navajo Amerika digunakan sebagai kode talkers oleh Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua.
Mereka menggunakan bahasa Navajo untuk menyajikan pesan-pesan militer. Dan ini terbukti sangat efektif karena bahasa Navajo sulit untuk dipahami oleh orang asing. Yang kelima, ada kriptografi selama Perang Dingin. Selama Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, kriptografi menjadi sangat penting dalam perang informasi. Kedua belah pihak menggunakan teknologi kriptografi untuk menyajikan dan mendeskripsi pesan-pesan rahasia. Yang keenam, ada RSA algoritma. Pada tahun 1977, Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Adleman memperkenalkan algoritma kriptografi kunci publik yang dikenal sebagai RSA, yang didasarkan pada kesulitan memecahkan faktorisasi bilangan besar. RSA telah menjadi salah satu algoritma kriptografi yang paling umum digunakan untuk keamanan data dalam sistem komputer modern. Yang ketujuh ada Stuxnet pada tahun 2010. Stuxnet adalah uang komputer yang dirancang untuk menargetkan sistem kontrol industri, khususnya program nuklir Iran. Ini menggunakan beberapa teknik kriptografi untuk menyembunyikan keberadaannya dan memanipulasi sistem target. Yang ke-8 ada penggunaan kriptografi dalam blockchain. Kriptografi memainkan peran sentral dalam teknologi blockchain yang digunakan untuk mendukung cryptocurrency sebagai Bitcoin dan Ethereum. Kriptografi digunakan untuk mengamankan transaksi, menghasilkan kunci pribadi atau publik, dan memastikan keamanan jaringan blockchain. Nah, kasus-kasus ini mencerminkan berbagai konteks penggunaan kriptografi dalam sejarah, mulai dari militer hingga keamanan informasi dalam era digital. Ya, oke baik. Kurniasi sudah masuk dalam absen dan pada keterangan adalah membaca materi. Oke, tadi ketahuan banget bukan pemain cryptocurrency karena bilang Ethereum juga kesulitan. Kalau Bitcoin mungkin masih terkenal ya, tapi sebenarnya Ethereum itu setelah Bitcoin. Dia yang kedua setelah Bitcoin, si Ethereum itu. Dan dia punya punya infrastruktur tersendiri si Ethereum itu. Oke, baik. Dan yang menarik lagi adalah tadi penggunaan bahasa Navajo. Kalau di Indonesia bukan Navajo ya, bahasa G. Oh, baga gugus, bisaga kamu baga caga. Itu kan sebenarnya coba rekan-rekan perhatikan deh. Itu kan ke enkripsi dan dekripsi juga. Cuman dekripsinya otak kita sudah tahu itu kan bahasa G ya. Rekan-rekan tahu kan bahasa G kan? Ada yang tahu? Ya. Pernah dengar Pak? Ya kan? Ya. Ada yang pakai da juga. Itu kan cara mereka ya seperti itu. Navajo Code Talkers gitu. Kita sepakat deh gitu. Kita pakai bahasa G gitu. Jadi kan, nah terus gimana cara enkripsinya? Gini, cara dekripsinya dibalikin aja gitu. Jadi dia apa? Simetris atau asimetris? Simetris ya. Karena untuk mendekripsi dan dekripsi juga sama ya konsepnya ya. Bahasa G itu dia simetris dia enkripsinya. Yang bisa keren adalah kalau ngomongnya pakai asimetris kode enkripsinya. Jadi antara ngomong dengan dekripsinya lain lagi. Wah, itu udah otaknya bisa panas juga. Tapi oke, itu menarik. Nah, itu salah satu contoh hal-hal yang kehidupan nyata. Nah, ini sebagai refreshing aja sebelum kita lanjut nanti minggu depan mungkin agak lebih ini kasus-kasus penggunaan kriptografi di dunia nyata. Nah, sekarang lanjut ke berikutnya karena masih dalam judul kriptografi di dunia nyata serta tantangan dan isu kriptografi modern. Ini menyegarkan kembali nih kasus-kasus penggunaan kriptografi kayak Enigma sempat kita bahas juga, Cesar Cipher, lalu RSA tuh 3 nama orang itu udah sering kita bahas sebelum di UTS. Lanjut ke peran kriptografi dalam keamanan nasional. Di sini namanya saya M. Rashid Sidik. Halo. Peran kriptografi dalam keamanan nasional. Silakan. Peran
Kriptografi dalam keamanan nasional. Kriptografi memiliki peran yang sangat penting dalam keamanan nasional suatu negara. Berikut adalah beberapa peran kriptografi dalam konteks keamanan nasional. 1. Komunikasi rahasia. Kriptografi digunakan untuk melindungi komunikasi rahasia antara pihak-pihak militer, pemerintah, dan lembaga keamanan nasional dengan mengenkripsi pesan dan data sensitif. Negara dapat mencegah pihak yang tidak berwenang mengakses atau memahami informasi yang dikirim. Kedua, pelindungan informasi militer. Dalam lingkungan militer, kriptografi digunakan untuk melindungi informasi rahasia, rencana militer, dan data strategis lainnya. Ini membantu dalam menjaga keunggulan taktis dan operasional suatu negara. Nomor 3, keamanan jaringan dan sistem komputer. Dengan meningkatkan ancaman cyber terhadap keamanan nasional, kriptografi digunakan untuk mengamankan jaringan dan sistem komputer pemerintah. Teknologi kriptografi memastikan integrasi data, autentikasi pengguna, dan kerahasiaan informasi. Nomor 4, pencegah pencurian identitas. Kriptografi digunakan untuk melindungi identitas personel militer dan pejabat pemerintah. Ini membantu mencegah pencurian identitas yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak berwenang untuk tujuan kriminal dan spionase. Nomor 5, enkripsi komunikasi diplomatik. Dalam hubungan internasional, diplomat dan pejabat pemerintah seringkali mengandalkan komunikasi yang aman untuk menjaga rahasia negosiasi dan hubungan diplomatik. Kriptografi memainkan peran kunci dalam melindungi pesan-pesan diplomatik dan pihak yang tidak diinginkan. Nomor 6, deteksi dan pencegahan serangan. Kriptografi digunakan dalam mengembangkan metode deteksi dan pencegahan serangan terhadap sistem keamanan nasional. Ini melibatkan penggunaan tanda-tanda digital, enkripsi, dan teknik kriptografi lainnya untuk mengidentifikasi dan melawan ancaman keamanan. Nomor 7, pengembangan senjata dan teknologi terkini. Negara-negara seringkali mengenalkan kriptografi dan mengembangkan senjata dan teknologi terkini. Keamanan informasi dan rahasia penelitian dan pengembangan sangat penting untuk menjaga keunggulan teknologis dan militer. Nomor 8, perlindungan terhadap spionase asing. Negara-negara menggunakan kriptografi untuk melindungi diri dari kegiatan spionase asing. Enkripsi dapat membantu mengamankan data yang dapat menjadi target spionase sehingga informasi rahasia dan strategis tetap aman. Dengan demikian, kriptografi bukan hanya alat untuk menjaga keamanan data, tetapi juga merupakan elemen kunci dan menjaga keamanan nasional dan keunggulan strategis suatu negara. Perkembangan teknologi kriptografi terus menjadi fokus penting dalam konteks keamanan nasional di era digital ini. Ya, oke. Merajut Didik sudah masuk dalam absensi dan keterangannya aktif partisipasi membaca materi. Ya, itu adalah kelanjutannya peran kriptografi dalam keamanan nasional. Jadi sekarang juga banyak perwira yang diperkenalkan tentang pentingnya kriptografi, gitu kan. Bagaimana menggunakan teknik-teknik kriptografi yang telah ditetapkan dalam protokol negara untuk melindungi tentu informasi rahasia dan strategis tetap aman. Kalau kita mungkin baru mempelajari, tapi mereka-mereka yang berhadapan dengan keamanan nasional, mereka sudah mempraktekkan secara langsung pada tingkatannya tertentu tentunya.
Oke, baik. Itulah tentang peran kriptografi dalam keamanan nasional. Kita akan lanjut ke insya Allah sebentar lagi, Isya. Nanti kita break setelah Isya. Kriptografi dalam keamanan perbankan dan e-commerce. Oke, baik. Di sini kita akan tadi berarti ini sudah. Jadi Herman, silakan. Kurang jelas ya? Ya, Pak. Nah, Kriptografi dalam keamanan perbankan dan e-commerce. Kriptografi memainkan peran yang kritis dalam menjaga keamanan perbankan dan e-commerce. Dengan meningkatnya transaksi online dan pertumbuhan industri e-commerce, perlindungan terhadap informasi sensitif seperti data pelanggan dan transaksi finansial menjadi semakin penting. Berikut adalah beberapa cara di mana kriptografi digunakan untuk memastikan keamanan dalam sektor perbankan dan e-commerce. 1. Enkripsi data transaksi. Kriptografi digunakan untuk mengenkripsi data transaksi finansial, termasuk nomor kartu kredit, detail pembayaran, dan informasi sensitif lainnya. Ini membantu mencegah akses tidak sah ke informasi tersebut selama transmisi data antara pelanggan dan server. Nomor 2, sertifikat SSL atau TLS. Protokol keamanan seperti Secure Socket Layer atau SSL dan Transport Layer Security atau TLS menggunakan kriptografi untuk menyandikan komunikasi antara peramban web pelanggan dan server e-commerce. Ini memastikan bahwa informasi yang dikirim antara kedua pihak tetap rahasia dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak ketiga. Yang ketiga, proteksi data pelanggan. Kriptografi digunakan untuk melindungi data pribadi pelanggan, termasuk informasi identitas dan riwayat transaksi. Ini membantu mencegah pencurian identitas dan akses tidak sah ke akun pelanggan. Nomor 4, tokenisasi. Dalam sistem pembayaran online, tokenisasi menggunakan kriptografi untuk menggantikan informasi sensitif seperti nomor kartu kredit dengan token unik. Ini meminimalkan risiko penyalahgunaan data, bahkan jika data tersebut dicuri. Nomor 5, keamanan login. Kriptografi digunakan untuk melindungi informasi login, termasuk kata sandi untuk mencegah akses yang tidak sah ke akun pelanggan. Teknik seperti hashing dan salting digunakan untuk mengamankan kata sandi dalam database. Nomor 6, verifikasi identitas. Kriptografi digunakan untuk mengamankan proses verifikasi identitas seperti penggunaan sertifikat digital atau token yang dihasilkan secara dinamis. Ini membantu memastikan bahwa hanya pihak yang sah yang dapat mengakses informasi atau melakukan transaksi. Yang ketujuh, perlindungan terhadap serangan man in the middle atau MITM. Kriptografi membantu melindungi terhadap serangan MITM dengan menyandikan data yang dikirim antara klien dan server. Dengan demikian, pihak ketiga yang mencoba menyadap atau memanipulasi data akan kesulitan mengakses informasi yang dikirim. Kedelapan, keselamatan data repository. Informasi sensitif yang disimpan di basis data atau repositori lainnya dienkripsi untuk memastikan bahwa bahkan jika data tersebut dicuri, pihak yang mencuri tidak dapat dengan mudah membaca atau menggunakan informasi tersebut. Keseluruhan, kriptografi adalah fondasi keamanan dalam transaksi perbankan dan e-commerce. Penerapan teknologi kriptografi yang canggih dan kebijakan keamanan yang baik membantu menciptakan lingkungan online yang aman dan dapat dipercaya bagi pelanggan dan perusahaan. Ya, oke, baik. Tidak Herman telah masuk dalam absensi dan namanya keaktifannya adalah partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar membaca materi. Nah, Abdul Fahri kayaknya ingin membaca berikutnya nih. Iya, oke. Kita kasih kesempatan untuk Abdul Fahri untuk yang berikutnya membacanya. Nah, yang menarik adalah mungkin rekan-rekan telah mengalami beberapa hal. Kalau yang saya ini salah satunya nomor 8. Nomor 8 di kantor lama saya itu laptop semua data hard disknya dienkripsi. Jadi kalaupun laptop itu hilang, kan ketika masuk Windows sudah ada password tuh. Nah ini.
Nah, kalaupun harddisknya dilepas masukin ke tempat lain gitu, istilahnya mau dibaca makanya jadi harddisk kedua, jadi slave, nggak bisa karena itu terenkripsi juga. Tapi salah satu kendalanya adalah kalau lupa kode enkripsinya dipindahin ke laptop lain, nah, parah. Dan yang satu lagi, suatu data yang dienkripsi disimpan dan dibacanya lebih memakan waktu, jadi agak lemot juga gitu. Tapi itu yang nomor 8 sudah dipraktekkan di salah satu di tempat perusahaan saya gitu. Oke. Baik, lanjut dulu. Masih dalam ruang lingkup minggu 9, kriptografi di dunia nyata serta tantangan dan isu kriptografi modern. Kita akan masuk nih. Kalau yang tadi, kasus penggunaan kriptografi dalam sejarah, peran kriptografi dalam keamanan nasional, kriptografi dalam keamanan perbankan dan e-commerce, itu masuk ke dalam kriptografi di dunia nyata. Nah, yang quantum computing dan isu-isu keamanan ini itu masuk dalam isu kriptografi modern. Nah, quantum computing kita berikan kepada yang sudah dari tadi raise hand, yaitu Abdul Fahri. Silahkan. Yang bagian mana, Pak? Itu silakan dibaca, quantum computing dan dampaknya terhadap kriptografi. Quantum computing dan dampaknya terhadap kriptografi. Quantum computing adalah paradigma baru dalam komputasi yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap dunia kriptografi. Sebagian besar algoritma kriptografi yang digunakan saat ini bergantung pada kesulitan permasalahan matematika tertentu, seperti faktorisasi bilangan bulat besar atau penyelesaian logaritma diskret yang sejauh ini dianggap sulit untuk diselesaikan oleh komputer klasik dalam waktu yang wajar. Namun komputer kuantum memiliki kemampuan untuk memecahkan beberapa permasalahan matematika yang sulit tersebut dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komputer klasik. Beberapa dampak kunci dari kemampuan kuantum terhadap kriptografi meliputi: 1. Faktorisasi prima. Salah satu algoritma kuantum yang paling dikenal adalah algoritma Shor yang dapat secara efisien melakukan faktorisasi prima. Hal ini memecahkan permasalahan yang mendasari keamanan algoritma kriptografi seperti RSA yang banyak digunakan untuk mengamankan komunikasi online. 2. Penyelesaian logaritma diskret. Algoritma kuantum juga dapat digunakan untuk menyelesaikan logaritma diskret yang mendasari keamanan dari skema kriptografi berbasis kurva eliptik dan Diffie-Hellman. Next, Pak. 3. Keamanan data yang terancam. Sistem kriptografi saat ini akan terancam jika komputer kuantum yang sangat kuat dapat dikembangkan. Ini mencakup banyak sistem enkripsi yang digunakan di internet, termasuk protokol keamanan HTTPS. 4. Solusi kriptografi kuantum. Untuk menghadapi ancaman ini, komunitas kriptografi bekerja pada pengembangan solusi kriptografi kuantum, seperti skema enkripsi kuantum dan distribusi kunci kuantum. Skema ini bergantung pada prinsip-prinsip mekanika kuantum dan menawarkan cara baru untuk mengamankan komunikasi. 5. Distribusi kunci kuantum. QKD memanfaatkan prinsip ketidakpastian kuantum untuk mengamankan distribusi kunci enkripsi. Jika pihak ketiga mencoba mengukur keadaan kuantum yang dikirimkan, mereka akan mempengaruhi keadaan tersebut dan dapat terdeteksi. 6. Kriptografi pos sampai kuantum. Kriptografi pos kuantum mencakup pengembangan algoritma kriptografi yang dianggap aman terhadap serangan kuantum ini. Mencakup penggunaan tanda tangan kuantum
dan skema enkripsi klasik yang tahan terhadap komputer kuantum. Pentingnya untuk dicatat bahwa meskipun komputer kuantum masih dalam tahap pengembangan, dampak potensinya terhadap keamanan kriptografi membuat banyak pihak termasuk politik, pemerintah, dan perusahaan berusaha untuk mengembangkan solusi kriptografi yang dapat melawan ancaman dari komputer kuantum di masa depan. Migrasi ke algoritma kriptografi yang tahan terhadap komputasi kuantum mungkin menjadi kunci untuk menjadi keamanan data di era quantum computing. Next, Pak. Ya, oke, berarti Abdul Fari sudah tercatat sebagai dalam absen dan aktif dalam partisipasi untuk membaca materi. Ya, oke. Itu ya, jadi isu. Kalau kita sampaikan tadi kan berarti ini sudah masuk ke dalam isu kriptografi, tantangan dan isu kriptografi modern. Tantangan seperti itu. Ternyata quantum computing ini menjadi sesuatu yang akan menjadi merubah tatanan kriptografi yang ada sekarang gitu. Sama lah seperti RSA juga dulu menjadi suatu perombak ya kan terhadap kriptografi klasik ya kan. Dengan kriptografi modern RSA sudah merombak gitu. Nah, ternyata seiring berkembangnya manusia dan teknologi, quantum computing ini juga mempunyai dampak selain dari kecepatan pemrosesan segala macam dimanfaatkan dan bisa hampir memecahkan semua kriptografi yang ada sekarang. Oke, baik. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, ini terakhir adalah tentang isu-isu keamanan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Silakan. Ini, ya boleh. Abi Amarullah. Oke, isu-isu keamanan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Seiring perkembangan teknologi, muncul sejumlah isu keamanan yang perlu diatasi agar dapat menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Beberapa isu keamanan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi melibatkan berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, komunikasi, dan internet. Beberapa isu utama meliputi yang pertama, keamanan data. Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan dan disimpan oleh organisasi dan individu, keamanan data menjadi perhatian utama. Ancaman termasuk pencurian data, serangan ransomware, dan resiko kebocoran informasi. Yang kedua, ancaman cyber. Serangan cyber semakin canggih dan beragam. Ini mencakup serangan peretasan, serangan malware, serangan denial of service atau DOS, dan lainnya. Keamanan cyber menjadi fokus penting untuk melindungi sistem, jaringan, dan data. Yang ketiga, privasi pengguna. Pertumbuhan besar dalam mengumpulkan dan menganalisis data meningkatkan resiko pelanggaran privasi. Isu-isu terkait privasi mencakup penyalahgunaan data, pengawasan massal, dan resiko terkait dengan penggunaan teknologi pelacakan. Yang keempat, IoT, Internet of Things. Penyebaran perangkat IoT membuat potensi risiko keamanan karena banyak dari perangkat ini dikaitkan dengan jaringan dan dapat menjadi pintu masuk bagi serangan cyber. Keamanan perangkat IoT menjadi sangat penting. Yang kelima, kecerdasan buatan AI dan machine learning. Penggunaan teknologi AI dan machine learning menciptakan tantangan keamanan termasuk resiko penipuan, manipulasi algoritma, dan kekhawatiran terkait dengan pengambilan keputusan otomatis. Yang keenam, deepfake. Teknologi deepfake menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat konten yang tampak autentik, namun sebenarnya palsu. Ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau meniru identitas seseorang. Yang ketujuh, teknologi kuantum. Meskipun teknologi kuantum menjanjikan kemajuan luar biasa, mereka juga menghadirkan tantangan serius bagi keamanan kriptografi tradisional, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Yang kedelapan, ketidaksetaraan keamanan. Beberapa negara atau kelompok memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar dalam mengembangkan serangan cyber. Ini menciptakan ketidaksetaraan keamanan global dan meningkatkan potensi untuk konflik cyber.
Yang kesembilan, isu keamanan jaringan 5G. Dengan penerapan teknologi 5G, ada kekhawatiran terkait dengan keamanan jaringan. Ini mencakup resiko kebocoran informasi, serangan terhadap infrastruktur kritis, dan potensi penggunaan teknologi 5G untuk kepentingan mata-mata. Yang ke-10, keselamatan kendaraan otonom. Dalam konteks kendaraan otonom, ada kekhawatiran terkait dengan keamanan dan resiko potensial dari serangan cyber terhadap sistem kendaraan yang terhubung. Mengatasi isu-isu keamanan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan upaya dari pihak industri, pemerintah, dan individu. Perlindungan keamanan harus terintegrasi pada setiap tahap pengembangan teknologi, dan kesadaran akan resiko keamanan harus ditingkatkan di seluruh masyarakat. Baik, Abi Amarullah sudah masuk dalam absensi dan aktifannya dari partisipasi dalam membaca materi. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam absen ke mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, ini yang menarik adalah ini. Kalau rekan-rekan nonton YouTube, gitu, kadang-kadang ada komedi. Di situ warga dari Tiongkok gitu. Itu dia nggak berani macam-macam komedinya gitu. Nggak berani macam-macam gitu. Karena di handphonenya handphone Huawei. Nah, handphone Huawei ini udah disadap, kata mereka gitu, secara jaringan disadap, secara alatnya gitu. Si Huawei itu sudah dibenamkan si IoT yang mengamati kegiatan mereka. Ya inilah. Jadi kita untuk pertemuan minggu ini cukup ringan. Lebih ke arah mengulas tentang penerapan kriptografi di dunia nyata serta tantangan dan isu kriptografi dan modern. Nah, diharapkan minggu depan kita akan lebih masuk ke dalam suatu hal yang fokus bagaimana algoritmanya. Nah, gitu. Bagaimana algoritma. Jadi ini baru pembukaan karena kita baru lepas dari UTS. Ini sekedar mengulas balik lagi. Nah, minggu depan insya Allah kita akan masuk ke dalam algoritmanya. Tapi konsepnya kita adalah sekarang tentang kita akan maju dari topik ini, yaitu kriptografi di dunia nyata serta tantangan dan isu kriptografi modern. Khususnya untuk tantangan dan isu kriptografi modern. Nah, jadi minggu depan kita akan membahas tentang algoritma tentang bagaimana kriptografi modern ini. Atau yang berkenaan dengan bagaimana kriptografi di zaman modern. Oke, rekan-rekan, sudah azan juga. Mari kita mulai absensi dulu. Oke. Ifham Hilmi. Baik. Nah, kasih bagian dulu. Next, Sahal Mahfud. Hadir, Pak. Oke, Sahal Mahfud hadir. Lanjut ke Saheri. Ada, Pak. Iya, belum sempat baca ya. Oke, insya Allah minggu depan. Nanti habis Isa nggak ada kelas, Pak? Udah habis. Udah nggak habis tuh. Udah habis dibaca semua halamannya. Cepat-cepat tadi bacanya. Maksud cepet-cepet, baru dibaca cepet juga bacanya kata saya. Nggak kebagian. Minggu depan insya Allah. Nanti akan ada kebagian untuk partisipasi keaktifan. Muhammad Alif Hidayat. Nggak ada, masukin ke dulu. Next, Noval Mu'afa. Oke. Next, Rizky Kusuma. Tadi hadir. Rizky Kusuma. Tadi kayaknya hadir loh. Ada. Biasanya sibuk ya, Pak. Cuma itu ikut namanya. Oke. Bani Asidik Putri. Hadir, Pak. Iya, selamat, belum sempat baca juga. Foni Febrianti. Nah, ada? Oke, baik, rekan-rekan, saya masukin kodenya dulu. Ya, oke, baik. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Saya ucapkan sekian. Yang salah itu datang dari saya sebagai manusia dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih rekan-rekan.